Baik, izin menjawab. Yang poin A, bagaimana kurikulum dapat menjadi instrumen untuk memastikan inklusi dan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa. Kurikulum dapat menjadi instrumen untuk memastikan inklusi dan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran inklusif. Artinya, kita memperhatikan dan menghargai keunikan setiap siswa. Kita tidak membedakan mereka berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik maupun kecerdasan. Semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dengan kualitas yang baik tanpa ada diskriminasi atau pemisahan. Peran guru juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru harus menciptakan suasana kelas yang ramah dan mendukung bagi semua siswa. Jadi mereka bisa saling berinteraksi, belajar bersama, dan tumbuh bersama tanpa merasa diasingkan. Jadi ya intinya, kurikulum yang inklusif membantu memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan baik dan merasa diterima tanpa kecuali. Ini berarti semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan. Lanjut poin B, bagaimana pengembangan kurikulum dapat memperhatikan aspek keberagaman siswa termasuk kebutuhan pendidikan khusus dan budaya. Pengembangan kurikulum berarti merancang cara pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ketika kita berbicara tentang memperhatikan keberagaman siswa, itu berarti kita ingin memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan termasuk dalam pengalaman belajar mereka. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan menggunakan pendekatan kurikulum berbasis multikultural. Ini berarti kita mengakui dan menghargai keberagaman budaya siswa. Misalnya, kita menghormati adat istiadat, bahasa, dan latar belakang budaya mereka. Dalam pengembangan kurikulum berbasis multikultural, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita perlu memahami latar belakang siswa dengan mempelajari lebih lanjut tentang budaya mereka dan kebutuhan pendidikan khusus yang mereka miliki. Kemudian, kita harus memastikan bahwa kurikulum kita sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Itu berarti memastikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah tetap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan setempat. Selanjutnya, kita harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan mudah diakses bagi semua siswa. Ini berarti menggunakan metode pengajaran yang beragam dan memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses bahan pembelajaran dengan mudah. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan bagaimana kita mewakili berbagai budaya dalam kurikulum. Misalnya, kita bisa memasukkan cerita, lagu, atau tradisi dari berbagai budaya agar siswa dapat belajar dan menghargai keberagaman tersebut. Terakhir, kita juga ingin mengembangkan keterampilan siswa untuk kita juga ingin mengembangkan keterampilan siswa untuk berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Ini bisa melibatkan pengajaran tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati dalam konteks budaya yang berbeda. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, yang dalam poin C, bagaimana pembelajaran abad ke-21 dapat membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif? Dalam rangka mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, diperlukannya pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntunan abad ke-21 seperti pendekatan berbasis saintifik dan pendekatan pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang disebut saintifik. Pendekatan ini membuat siswa aktif dalam belajar dan berpikir. Mereka diberi tugas untuk mencari tahu dan memahami sesuatu menggunakan cara ilmiah. Mereka juga diajarkan bagaimana menggunakan fakta dan bukti untuk berpikir dan mengambil kesimpulan. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran STEM.
Ini berarti siswa belajar tentang sains, teknologi, teknik, dan matematika secara terintegrasi. Mereka belajar bagaimana menggunakan pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan belajar STIM ini siswa bisa mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam mencari solusi. Jadi dengan menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran STIM, siswa bisa belajar untuk berpikir dengan lebih baik dan lebih kreatif. Mereka akan belajar bagaimana mencari tahu, berpikir logis, dan menemukan solusi untuk masalah. Semua ini akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk masa depan dan dunia kerja yang penuh dengan tantangan.